Halo teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai stratified random sampling atau di dalam bahasa Indonesianya yaitu penarikan contoh acak berlapis. Oke, kita mulai ya. Dari ilustrasi ini merupakan sebuah perbandingan singkat mengenai simple random sampling dan juga stratified random sampling. Dari sini teman-teman, kita bisa lihat secara kasat mata di mana perbedaan antara simple random sampling dan juga stratified random sampling. Oke, kita bahas ya mengenai simple random sampling. Jadi begini teman-teman, cara kerja untuk simple random sampling ini adalah semua anggota populasi ini memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam sampel. Jadi kesempatannya sama. Namun, kita lihat yang stratified random sampling. Ini kalau kelihatannya dia dibedakan terlebih dahulu nih. Ada dua kelompok nih dari sini begitu ya. Ada yang berbaju hijau, kemudian ada yang berbaju oranye. Oke, kita mulai ya teman-teman. Dari definisi tentang apa itu stratified random sampling. Jadi, stratified random sampling itu merupakan sebuah metode yang membagi populasi menjadi beberapa kelompok dengan tidak saling tumpang tindih. Tidak saling tumpang tindih. Kemudian setelah itu baru kita ambil secara acak dari setiap kelompok, di mana kelompok yang sudah kita bagi tadi disebut dengan strata. Definisi ini bisa dilihat di buku karya Elsevier halaman 118 ya. Nah, oke, kita bahas dari populasi. Kita punya populasi. Ini semua populasi yang ada, anggaplah ini sekelompok orang. Misalkan, ini merupakan seseorang dengan jenis pekerjaan. Jadi begini ya, jenis pekerjaan. Kita misalkan saja ini jenis pekerjaan. Oke, misal kita ingin kasusnya apa sih? Sebagai contoh ya teman-teman, kasusnya kita ingin melihat rata-rata pendapatan kepala keluarga di dalam sebuah wilayah per bulan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pertama, kita bagi dulu nih teman-teman. Kita kelompokkan dulu nih setiap kepala keluarga dengan jenis pekerjaan tertentu ya. Sudah kita kelompokkan, misalkan yang ini pekerjaannya sebagai pedagang, kemudian guru, lalu ini polisi, atau TNI, atau satpam, begitu. Atau ini tenaga kesehatan. Nah, setelah kita kelompokkan, baru kita acak. Kita acaknya per kelompok yang sudah disusun tadi. Sehingga ini membuat apa? Ini akan menjaga semua keterwakilan kelompok kepala rumah tangga dengan jenis pekerjaan yang berbeda, teman-teman. Sehingga sampel yang kita peroleh di sini bisa menjadi lebih representatif. Misalkan nih teman-teman, kita langsung mengambil populasi di sini menggunakan simple random sampling, ini nanti bisa saja keterwakilannya itu tidak seperti ini nih teman-teman. Bisa saja yang berwarna biru lebih banyak, yang warna hijau tidak ada yang dapat masuk, tidak ada yang masuk ke sampel. Kemudian yang berwarna biru cuma satu misalkan. Dan menjaga setiap kelompok memiliki keterwakilan yang seimbang, makanya kita lakukan untuk kasus seperti ini, kita menggunakan stratified random sampling. Oke, ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari metode stratified random sampling. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, mampu memastikan bahwa sampel yang diperoleh terdiri dari beberapa lapisan.
Jadi ini memastikan ya, mampu memastikan. Kenapa bisa seperti ini? Karena tadi kita udah bagi dulu nih dia per strata begitu ya. Stratanya sudah ada 1, 2, 3, 4 dan kemudian baru kita acak di setiap strata. Ini memastikan bahwa setiap strata akan memiliki keterwakilan diambil. Kemudian yang kedua, kelebihan dari stratified random sampling yaitu memungkinkan untuk melakukan pendugaan di setiap lapisan. Misalkan contohnya seperti ini nih teman-teman. Jadi ini kan sebenarnya misalkan di setiap lapisan ya katanya tadi. Kita pilih contohnya di lapisan yang pertama nih. Jenis kepala keluarga, tadi kita contohkan kasusnya jenis kepala keluarga yang berprofesi sebagai pedagang. Nah, ini nanti kita bisa analisis di setiap stratanya begitu ya. Jadi, kita bisa dapat data yang pertama nih, teman-teman. Datanya yaitu di sini. Rata-rata pendapatan kepala keluarga yang berprofesi sebagai pedagang. Yang ini juga rata-rata pendapatan kepala keluarga yang berprofesi sebagai guru. Jadi kita punya analisis, kita bisa analisis yang lebih kaya di setiap stratanya. Ini bisa mengurangi biaya survei. Oke, lanjut mengenai kekurangan yang ada dari stratified random sampling. Nah, dikatakan di sini untuk yang pertama, teman-teman, kekurangan dari stratified random sampling ini yaitu diperlukan daftar populasi dari setiap strata. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini ya, teman-teman. Misalkan kita mau kasusnya adalah rata-rata pendapatan kepala keluarga di kelurahan X. Namun, jika kita ingin menggunakan metode stratified random sampling, kita punya perlu daftar populasi dari setiap lapisannya, ya, bukan hanya data nama-nama kepala keluarga, bukan hanya data nama-nama kepala keluarga, tapi kita harus punya data apa? Yang pertama tentang populasi kepala keluarga. Kemudian yang kedua itu mengenai daftar pekerjaan kepala keluarga begitu. Nah, tambahan yang dimaksud di sini ini merupakan daftar tambahan populasi yang kita gunakan untuk membentuk lapisan di dalam stratified random sampling. Oke, kemudian yang kedua apa nih teman-teman? Yang kedua, sering tidak adanya informasi awal yang tepat sebagai penentuan dasar lapisan. Namun, untuk kasus-kasus tertentu, kita tidak mendapatkan dasar untuk menentukan lapisannya, begitu ya teman-teman. Jadi, itu juga butuh pertimbangan. Untuk data-data yang kita hadapi di lapangan, kita butuh pertimbangan yang tepat untuk menentukan lapisannya. Karena bisa saja jika kita salah menentukan lapisannya, itu tidak mendapatkan efisiensi yang kita inginkan gitu. Oke teman-teman, ini merupakan contoh kasus yang biasanya dianalisis menggunakan metode stratified random sampling. Yang pertama adalah data kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik. Ini bisa kita lakukan, kita bentuk lapisannya. Yang pertama adalah mahasiswa semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.
Nah, masing-masing ini mengapa kita bedakan? Bisa saja misalkan semester 7 dan 8 ini banyak nih menggunakan layanan akademik untuk keperluan administrasinya. Atau kemudian di semester 5 dan 6 mereka mau KKN, mau PKL, eh, banyak sekali yang mereka kegiatan-kegiatan yang mereka perlukan yang berurusan dengan layanan akademik. Nah, dari sana, dari pertimbangan itu bisa kita kelompokkan menjadi lapisannya adalah semester begitu. Kemudian ini tingkat baca pada anak di bangku sekolah. Ini bisa kita bedakan misalkan PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, karena tentu saja tingkat baca dari setiap jenjang sekolah ini berbeda. Oke. Kemudian pemenang quick count pemilu presiden. Nah, keterwakilannya itu ada di anak muda, orang dewasa, dan juga orang tua. Lalu rata-rata hasil petani di Kota Bengkulu. Nah, misalkan dari sini ya teman-teman, ini bisa kita buat untuk lapisannya apa? Pertama, luas lahan. Tentu saja luas lahan itu sangat mempengaruhi hasil panen, ya kan? Nah, jadi luas lahannya itu bisa kita bedakan yang kecil, sedang, dan luas. Begitu. Selanjutnya, ini merupakan formula yang digunakan dalam stratified random sampling untuk menduga rata-rata. Ini merupakan formula yang digunakan untuk menduga varian. Ini merupakan rumus untuk menghitung tingkat kesalahan atau bisa juga disebut dengan bound of error. Ini adalah formula untuk menentukan selang kepercayaan yang diperoleh, di mana keterangan dari formula-formula ini bisa kalian lihat di keterangan yang sudah tertera di sini ya, teman-teman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan coba untuk melihat contoh kasusnya. Nah, oke, kita lihat ya. Contoh kasus dari stratified random sampling. Di sini dikatakan sebuah perusahaan periklanan akan menentukan seberapa besar pengaruh iklan televisi di wilayah X. Perusahaan memutuskan untuk melakukan survei menduga jumlah rata-rata setiap minggu rumah tangga menonton televisi dalam jam. Nah, wilayah X ini kemudian diketahui memiliki dua kota, yaitu kota A dan kota B, dan sebuah daerah pedesaan. Lalu kota A ini dibangun di sekitar pabrik, dan sebagian besar rumah tangganya merupakan pekerja pabrik dan anak-anak usia sekolah. Lalu kota B itu berada di pinggiran kota dari sebuah kota di daerah tetangga dan berisi penduduk lanjut usia dengan sedikit anak di rumah. Nah, jadi kenapa ini dijelaskan nih karakteristik kota A dan kota B? Karena ini menjadi pertimbangan peneliti untuk menentukan strata dan lapisannya, teman-teman. Nah, diperoleh di sini ada 155 rumah tangga di kota A, kemudian 62 rumah tangga di kota B, dan 93 rumah tangga di daerah pedesaan. Nah, perusahaan periklanan ini akan mewawancarai 40 rumah tangga dan memutuskan untuk memilih sampel acak dari ukuran N1 sebanyak 20. Jadi ini adalah sampel yang diambil dari kota A ya, maksudnya dari 155 orang anggota dari 155 kepala keluarga diambil sampel sebanyak 20. Kemudian dari 62 kepala keluarga rumah dari 62 rumah di kota B kemudian diambil 8 saja.
Dan dari 93 diambil 12 saja. Ini menggunakan proporsi, bagaimana cara menghitungnya, nanti kita pada video selanjutnya insya Allah kita bahas ya. Nah, pertanyaannya apa? Tentukan dugaan rata-rata waktu menonton televisi per minggu dalam jam untuk semua rumah tangga di wilayah X, ya. Nah, ini datanya ya. Oke, nah bagaimana selisihnya? Nah, begini teman-teman. Dari data yang sudah tersedia, dari data yang tersedia ini, kemudian kita buat ringkasan datanya. Nah, dari kota A, dia memiliki jumlah populasi sebanyak 155. N ini jumlah populasi, N kecil itu dinotasikan sebagai jumlah sampel sebanyak 20. Nah, diperoleh Mean rata-ratanya itu sebanyak 33,9, mediannya sebesar 34,50 dan standar deviasi sebesar 5,95. Seterusnya, itu juga sama pada kota B dan pedesaan, sama saja keterangannya bisa dilihat seperti ini ya. Oke, kita masukkan saja langsung ke rumus penduga rata-rata. Y topi stratified, ini maksud notasinya ya, sama dengan 1 per N besar. Nah, ini tadi karena ini N besar saja, dia kan punya strata nih. Di sini berarti N1 nih teman-teman. Ini berarti N1, ini N2, ini N besar 1, N besar 2, dan N besar 3. Ini N kecil 1, N kecil 2, dan N kecil 3. Gitu ya teman-teman. Ini berarti Y bar 1, dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi tadi. Kita langsung masukkan ke rumus penduga rata-ratanya ya. Nah, dari sini kan 1 per N berarti N jumlah seluruhnya itu kita jumlahkan saja 155 ditambah 62 ditambah dengan 93. Kemudian ditambah dengan N1 besar dikali dengan Y bar 1. Nah, 155 N1 besar dikali Y bar 1 ditambah dengan N2 besar dikali Y bar 2. Oke, sampai kalau pada soal ini berarti batas 3 saja. L-nya sama dengan 3, begitu ya. Ini berarti L-nya itu sama dengan 3. Nah, langsung dimasukkan ini N1 besar Y bar 1, ini N2 besar Y bar 2, N3 besar Y bar 3, diperoleh hasilnya sebesar 27,7 jam. Rata-rata berarti ya, penduga rata-ratanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke penduga ragam. Di sini, ini adalah formulanya. Kita langsung masukkan angkanya ya. Jumlah N-nya sama dengan 310 dikuadratkan. Kemudian ini, L-nya ini kan sama dengan 3, teman-teman. Ini NI1 kuadrat. Kemudian, ini 0,871 ini kita dapatkan dari untuk rumus N1 dikurang N1 besar dikurangin N1 kecil per N1 besar. Oke. Jadi misalkan untuk N1 itu berarti 155 dikurangi 20 per 155 begitu. Ini dapatnya 0,871. Lalu ini merupakan standar deviasi. Untuk yang pertama, ini kita bisa tarik ulur ke sini ya, teman-teman yang dimaksud. Nah, kemudian 20 ini adalah N1 ini. Saya harap kalian mengerti. Nah, ini nanti lanjut saja sampai yang
L sama dengan 2 dan untuk L sama dengan 3, kemudian diperoleh varian penduga ragamnya itu di angka ini kita bisa bentuk selang kepercayaannya. Kenapa? Ini tadi kita sudah dapat penduga rata-ratanya sebesar 27,7 ditambah dengan 2 dikali akar dari 197. Oke, ini adalah selang kepercayaan yang didapat. Ini bisa saja misalnya mau diteruskan penambahannya, kemudian diinterpretasikan juga bisa. Oke, itu saja pembahasan singkat kita mengenai stratified random sampling. Kalian bisa pelajari kembali ini di daftar pustaka yang digunakan dari Straver dan kemudian ada link YouTube yang bisa menjadi rujukan kalian untuk memperluas pengetahuan.